Kugugat cerai suamiku yang angkuh karena bisnis kotornya. Kubalas dengan kesuksesan yang sesungguhnya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku masih ingat dengan jelas hari pernikahanku. Gaun putih panjang membalut tubuhku, dihiasi renda-renda halus yang dijahit dengan tangan. Di hadapanku, Mas Angga berdiri dengan setelan jas hitam yang elegan. Senyumannya begitu menawan, seolah dunia ada dalam genggamannya. Aku melihatnya dan berpikir, inilah pria yang akan membuatku bahagia seumur hidup. Kami menikah dalam pesta mewah yang tak hanya meriah, tapi juga menjadi perbincangan orang-orang di lingkaran sosial kelas atas. Ayahku, seorang pengusaha properti sukses, memastikan bahwa acara ini akan menjadi simbol status keluargaku. Gedung megah dengan langit-langit berkilauan, bunga-bunga impor yang tersebar di seluruh ruangan, serta para tamu penting dari berbagai bidang bisnis dan politik hadir untuk memberikan restu. Aku tumbuh dalam kemewahan, dan Mas Angga pun tampaknya cocok dalam dunia ini. Ia memiliki segala yang diinginkan seorang pria muda, kekayaan, pengaruh, dan masa depan yang menjanjikan. Saat kami berdansa di lantai dansa marmer, aku merasakan detak jantungnya yang stabil saat tangannya menggenggam pinggangku. "Kamu bahagia?" bisiknya di telingaku. Aku mengangguk dengan mantap. "Sangat," jawabku. Dan aku benar-benar percaya itu. Aku pikir aku telah menemukan pasangan yang tepat. Seorang pria yang bisa melindungiku, mendukungku, dan bersama-sama membangun keluarga yang harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam cara Mas Angga menjalankan kehidupannya. Pada awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai ambisi yang besar. Sesuatu yang wajar bagi seorang pria muda yang ingin membuktikan dirinya di dunia bisnis. Ia sering bekerja hingga larut malam, menghadiri pertemuan rahasia dengan orang-orang yang tidak kukenal, dan berbicara dengan nada arogan tentang bagaimana ia bisa mendapatkan proyek besar dengan mudah. "Aku bisa mendapatkan kontrak miliaran hanya dengan satu telepon," ujarnya suatu malam sambil menuangkan segelas anggur. Aku mengernyit. Bagaimana bisa secepat itu? Bukankah biasanya ada proses tender dan negosiasi panjang? Ia tersenyum miring, seolah aku baru saja melontarkan pertanyaan paling bodoh di dunia. "Dinda, kamu harus tahu satu hal. Dunia ini nggak berjalan berdasarkan aturan yang kamu pikirkan. Orang pintar bukan yang mengikuti aturan, tapi yang tahu cara memanfaatkannya." Jawabannya mengusikku, tapi aku menepisnya. Aku tidak ingin mengganggu kebahagiaan yang baru saja kami bangun. Aku berpikir, mungkin memang begitulah dunia bisnis berjalan, dan aku tidak cukup memahami mekanismenya. Namun, seiring waktu, kejadian-kejadian kecil mulai menggugah kesadaranku. Beberapa kali aku mendengar pembicaraan samar di telepon tentang persentase dan jalur belakang. Aku melihat beberapa dokumen yang menunjukkan angka-angka tidak wajar, dan ada transaksi keuangan yang seolah-olah sengaja disembunyikan dari pencatatan resmi. Ketika aku bertanya lebih jauh, Mas Angga hanya menghela napas panjang dan berkata, "Jangan terlalu banyak tanya, Din. Nggak semua hal perlu kamu tahu." Aku ingin mempercayainya. Aku ingin tetap melihatnya sebagai suami yang sempurna. Tapi semakin aku berusaha menutup mata, semakin banyak hal yang membuatku curiga. Pernikahan kami masih terlihat ideal di mata orang lain, tetapi aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, saat aku sedang bersiap tidur, aku menemukan sebuah amplop berisi uang dalam jumlah besar di laci meja kerja Mas Angga. Aku tahu betul bahwa rekening kami memiliki saldo yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Jadi kenapa ia perlu menyimpan uang tunai sebanyak ini? Aku menunggu sampai ia pulang dan langsung menghadapinya. "Mas, ini uang apa?" tanyaku, menunjukkan amplop itu. Mas Angga yang baru saja melepas dasinya menatapku sekilas, lalu menghela napas seperti orang yang sedang menghadapi pertanyaan bodoh.
Itu cuma uang operasional, katanya enteng. Aku menggeleng. Tapi jumlahnya terlalu besar. Kenapa harus disimpan di sini? Ia mendekat, menatapku dengan sorot mata yang tajam. Dinda, kamu istriku. Tugasmu adalah mendukungku, bukan mempertanyakan caraku bekerja. Aku nggak pernah ikut campur dalam urusanmu, jadi jangan ikut campur dalam urusanku. Aku terdiam. Itu pertama kalinya ia berbicara dengan nada yang begitu dingin dan otoritatif padaku. Aku merasa ada tembok tak kasat mata yang mulai terbentuk di antara kami. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur dengan perasaan gelisah. Aku menatap langit-langit kamar, berpikir keras. Aku menikahi pria kaya raya, tetapi apakah aku benar-benar mengenalnya? Ataukah aku hanya terjebak dalam ilusi pernikahan sempurna yang ternyata dibangun di atas sesuatu yang tidak ku ketahui? Aku tidak tahu jawabannya saat itu, tetapi satu hal yang pasti, aku mulai merasa bahwa aku hidup dengan seseorang yang jauh berbeda dari pria yang dulu kupikir ku kenal. Aku selalu percaya bahwa kesuksesan sejati datang dari kerja keras dan kejujuran. Ayahku, seorang pengusaha properti yang sangat menjunjung tinggi integritas, selalu menanamkan nilai-nilai itu kepadaku sejak kecil. Kekayaan tanpa kejujuran hanyalah pinjaman dari Tuhan yang bisa diambil kapan saja, katanya suatu ketika. Aku tumbuh dengan prinsip itu, percaya bahwa jika kita bekerja keras dan jujur, hasilnya akan mengikuti dengan sendirinya. Namun, setelah menikah dengan Mas Angga, aku mulai melihat dunia dari sisi yang berbeda, sisi yang tidak pernah diajarkan oleh keluargaku, sisi yang gelap dan penuh manipulasi. Seiring berjalannya waktu, desas-desus tentang bisnis Mas Angga mulai sampai ke telingaku. Pada awalnya, aku mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya gosip iri dari orang-orang yang tidak senang melihat kesuksesannya. Namun, semakin banyak orang yang membicarakan hal yang sama, semakin sulit bagiku untuk terus menutup telinga. Ada yang mengatakan bahwa proyek-proyek besar yang ia menangkan bukanlah hasil dari kompetisi yang sehat, melainkan karena kedekatannya dengan pejabat-pejabat tertentu. Ada pula yang menyebutkan bahwa banyak perusahaannya hanyalah kedok untuk pencucian uang. Aku tidak langsung mempercayai semua itu, tetapi ada sesuatu dalam sikap Mas Angga yang membuatku semakin curiga. Ia seringkali menerima telepon larut malam, berbicara dengan suara pelan dan nada mendesak. Kadang-kadang, ketika aku masuk ke ruang kerjanya tanpa mengetuk, ia buru-buru menutup laptopnya atau menyembunyikan dokumen yang sedang dibacanya. Ketika aku bertanya tentang hal itu, ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Bisnis, Din. Nggak semuanya bisa dijelaskan dengan sederhana." Namun, suatu malam, semua kecurigaanku mencapai puncaknya. Saat itu, Mas Angga baru saja pulang dari sebuah pertemuan bisnis yang katanya sangat penting. Aku yang menunggunya di ruang tamu melihat ekspresinya yang berbeda dari biasanya. Ia terlihat tegang, dan dari cara ia membuka dasi dengan kasar serta menghempaskan tubuhnya ke sofa, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku duduk di sampingnya, mencoba mencari tahu. "Ada apa, Mas? Kelihatan capek banget," tanyaku hati-hati. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Tapi ini urusan bisnis, nggak perlu kamu pikirkan." Aku menatapnya tajam. "Kalau ini cuma urusan bisnis biasa, kenapa kelihatannya kamu begitu stres?" Ia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. "Dinda, kamu istri yang baik. Aku harap kamu tetap seperti itu dan nggak perlu ikut campur dalam urusanku." Aku merasakan ada dinding yang semakin tebal di antara kami. Aku tidak menyukai perasaan ini, perasaan bahwa aku hidup dengan seseorang yang memiliki banyak rahasia. Aku ingin percaya bahwa suamiku adalah pria yang baik, bahwa semua ini hanya bagian dari tekanan dunia bisnis yang memang keras. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu bahwa sesuatu sedang disembunyikan dariku. Beberapa hari kemudian, aku tanpa sengaja menemukan sesuatu yang semakin membuat hatiku tidak tenang. Saat sedang merapikan ruang kerja Mas Angga, aku menemukan sebuah map berisi dokumen yang tidak sengaja tertinggal di meja. Aku tidak berniat membuka atau mengintip, tetapi salah satu lembarannya jatuh ke lantai, dan ketika aku mengambilnya, mataku tertuju pada angka-angka besar yang tertera di sana. Ada daftar transaksi dalam jumlah fantastis yang mengalir ke rekening-rekening yang namanya tidak kukenal.
Beberapa di antaranya bahkan ditandai dengan catatan kecil, seperti persentase proyek dan biaya pengamanan. Aku mencoba memahami maksudnya, tetapi semakin lama aku melihat angka-angka itu, semakin jelas bagiku bahwa ini bukan transaksi bisnis biasa. Aku duduk di kursi Mas Angga, memegang dokumen itu sambil berpikir keras. Aku bisa saja mengabaikannya, berpura-pura tidak melihat apapun. Aku bisa tetap menjadi istri yang baik, seperti yang diinginkan Mas Angga, istri yang tidak banyak bertanya, tidak ikut campur, hanya menikmati kemewahan yang diberikan kepadanya. Tapi aku bukan wanita seperti itu. Malam itu, aku menunggu Mas Angga pulang dengan perasaan gelisah. Ketika akhirnya ia masuk ke rumah, aku langsung mendekatinya dengan map yang tadi kutemukan. Kita perlu bicara, kataku tegas. Mas Angga menatapku dengan dahi berkerut. Tentang apa? Aku membuka map itu dan meletakkannya di meja di depan kami. Tentang ini. Ia melihat dokumen itu sekilas, lalu menghela napas panjang. Dinda, aku sudah bilang, jangan ikut campur dalam urusan bisnis. Tapi ini bukan sekadar urusan bisnis biasa, kan? Suaraku bergetar. Aku tahu ada sesuatu yang gak beres di sini, Mas. Aku tahu ada hal-hal yang selama ini kamu sembunyikan dariku. Mas Angga mengusap wajahnya dengan tangan, tampak frustrasi. Dinda, kamu terlalu polos. Bisnis nggak selalu sebersih yang kamu bayangkan. Kalau aku nggak melakukan ini, aku nggak akan bisa berada di posisi sekarang. Kamu pikir orang-orang kaya lainnya semuanya sukses karena kerja keras dan kejujuran? Aku terdiam, merasa muak dengan jawaban itu. Jadi, kamu lebih memilih kekayaan daripada integritas. Ia tertawa kecil, nada suaranya penuh sinisme. Dinda, dunia nggak seideal yang kamu pikirkan. Kalau aku nggak melakukan ini, kita nggak akan punya rumah mewah ini, mobil-mobil mewah itu, liburan ke luar negeri. Semua yang kita nikmati sekarang adalah hasil dari strategi yang tepat. Aku menatapnya dengan perasaan bercampur aduk, marah, kecewa, dan entah bagaimana, kasihan. Mas Angga bukan hanya kehilangan nilai-nilai moral, tetapi juga kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Ia tidak menyadari bahwa semua yang ia bangun ini rapuh, karena didasarkan pada kebohongan dan keserakahan. Aku bangkit dari sofa, menatapnya lurus-lurus. Aku nggak butuh semua ini kalau harus mengorbankan prinsipku. Ia mendengus. Jangan bersikap sok suci, Din. Kamu menikmati semua yang aku berikan, kan? Kamu tinggal di rumah mewah ini, pakai barang-barang mahal, berteman dengan orang-orang elit. Jangan bilang kamu nggak suka. Aku menggeleng pelan. Aku lebih suka hidup sederhana tapi dengan ketenangan, daripada hidup dalam kemewahan tapi penuh kebohongan. Aku tahu, setelah malam itu, sesuatu di antara kami telah retak. Aku semakin yakin bahwa aku tidak bisa terus berpura-pura bahagia dalam pernikahan ini. Aku tidak bisa menjadi istri yang menutup mata terhadap keburukan suaminya. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai menyadari bahwa Mas Angga mungkin lebih mencintai kekuasaannya daripada mencintaiku. Sejak malam itu, hubungan kami berubah secara drastis. Ada sesuatu yang tak lagi sama dalam cara kami berbicara, cara kami memandang satu sama lain, bahkan cara kami berbagi ruang dalam rumah yang begitu besar ini. Aku bisa merasakan tembok tak kasat mata yang semakin tinggi dan tebal di antara kami. Aku masih berusaha bertahan, mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin ini hanya fase sulit yang akan berlalu, bahwa mungkin Mas Angga akan sadar dan berubah. Tapi semakin hari, aku semakin yakin bahwa aku hanya berusaha menipu diriku sendiri. Mas Angga mulai lebih sering pulang larut malam. Kadang-kadang ia bahkan tidak pulang sama sekali, dan ketika kutanya kemana ia pergi, jawabannya selalu sama, banyak urusan bisnis. Dulu, aku mungkin akan percaya begitu saja, tetapi sekarang, aku tidak bisa lagi menerima jawabannya tanpa berpikir panjang. Aku mulai melihat pola yang mencurigakan dalam kebiasaannya. Setiap kali ia menghadiri pertemuan bisnis tertentu, ia pulang dalam keadaan lebih tertutup, lebih dingin, dan lebih mudah tersulut emosi. Pernah suatu kali aku bertanya dengan nada lembut, mencoba mendekatinya tanpa menyinggung, tetapi responsnya justru membuat hatiku semakin terluka. Kamu kenapa sih, Din? Kenapa selalu berusaha mencampuri urusanku?
Suaranya terdengar tajam, penuh kejengkelan yang selama ini mungkin ia tahan. Aku nggak mencampuri, Mas, jawabku pelan, menahan perasaan yang berkecamuk di dadaku. Aku cuma ingin tahu, aku cuma ingin bisa tetap menjadi bagian dalam hidupmu. Ia menatapku, dan di matanya aku melihat sesuatu yang membuat hatiku semakin nyeri, ketidaksabaran. Seolah keberadaanku, keinginanku untuk tetap terlibat dalam hidupnya, hanyalah sebuah beban baginya. Kalau kamu benar-benar ingin jadi bagian dari hidupku, kamu harus belajar untuk diam dan menikmati apa yang sudah aku berikan. Aku terhenyak. Kata-katanya begitu menusuk, membuatku sadar bahwa dalam pikirannya, peranku dalam pernikahan ini hanyalah sebagai pendamping pasif, seseorang yang harus menerima apapun tanpa mempertanyakan. Aku bukan lagi pasangan yang setara dalam hubungan ini, bukan lagi seseorang yang dihormati. Aku hanyalah figur yang seharusnya tetap duduk manis dan menikmati kemewahan yang ia sediakan. Sejak malam itu, aku berhenti bertanya. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku tahu bahwa aku hanya akan berhadapan dengan tembok yang semakin tinggi. Aku mulai menjalani hariku tanpa berharap banyak darinya. Aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk diriku sendiri, membaca, menulis, berbicara dengan orang tuaku melalui telepon, atau sekadar berjalan-jalan di taman rumah yang luas. Tapi seberapa luas pun rumah ini, aku tetap merasa terkurung. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Segala kemewahan ada di sekitarku, tetapi kebebasanku perlahan terkikis. Aku bisa membeli apapun yang kuinginkan, pergi kemanapun aku mau, tetapi aku tidak bisa menyentuh hati suamiku sendiri. Aku tidak bisa berbicara dengannya tanpa membuatnya jengkel. Aku tidak bisa lagi merasa aman dan nyaman di sisinya. Sampai akhirnya, aku mulai mendengar bisikan-bisikan di luar sana, bisikan yang membuat hatiku semakin goyah. Aku dengar suamimu dekat dengan seseorang, kata seorang teman saat kami bertemu di sebuah kafe mewah di tengah kota. Aku mengernyit. Maksudmu apa? Ia menyesap kopinya perlahan, seolah ragu apakah harus melanjutkan atau tidak. Aku nggak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Tapi, beberapa kali aku melihat Mas Angga keluar masuk restoran dengan seorang wanita. Bukan hanya sekali, Din. Aku terdiam. Aku tidak terkejut, tetapi hatiku tetap bergetar mendengar kata-kata itu. Selama ini, aku sudah merasakan bahwa Mas Angga semakin jauh, bahwa ia mulai bersikap seolah aku hanyalah penghuni lain di rumahnya, bukan istrinya. Tetapi mendengar kemungkinan bahwa ada orang lain dalam hidupnya, itu membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin menyangkalnya. Aku ingin berkata bahwa mungkin itu hanya rekan bisnis, bahwa mungkin orang-orang hanya salah paham. Tetapi naluriku mengatakan hal yang berbeda. Aku sudah melihat banyak tanda-tanda, hanya saja aku tidak ingin mengakuinya. Aku tidak ingin melihat kenyataan yang selama ini berusaha kusembunyikan dari diriku sendiri. Malam itu, ketika Mas Angga pulang, aku mencoba bertanya dengan suara tenang. Mas, aku dengar kamu sering bertemu dengan seseorang belakangan ini. Ia menatapku dengan ekspresi datar. Siapa yang bilang? Tidak penting siapa yang bilang, kataku, berusaha menjaga nadaku agar tetap stabil. Aku hanya ingin tahu, apakah itu benar? Ia tertawa kecil, tetapi tawanya dingin. Kalaupun iya, memangnya kenapa? Kamu ingin mulai mengontrolku sekarang? Aku menatapnya, mencari sesuatu dalam sorot matanya. Sesuatu yang dulu selalu ada di sana, tetapi kini telah lenyap. Aku tidak melihat cinta. Aku tidak melihat penyesalan. Aku hanya melihat kesombongan dan ketidakpedulian. Aku nggak ingin mengontrolmu, Mas, suaraku lirih. Aku hanya ingin tahu, apakah aku masih punya tempat dalam hidupmu? Ia menghela napas panjang, seolah bosan dengan pertanyaanku. Dinda, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu punya segalanya di sini. Nikmati saja hidupmu dan berhenti membuat semuanya jadi rumit. Jawaban itu sudah cukup. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Aku tidak perlu bukti lain untuk mengetahui bahwa aku telah kehilangan tempatku dalam hatinya. Malam itu, aku duduk di dalam kamar, menatap langit-langit yang terasa semakin menekan. Aku mulai memahami sesuatu yang selama ini ku coba hindari. Aku tidak bahagia. Aku tidak lagi bisa melihat masa depan dalam pernikahan ini. Dan yang lebih menyakitkan,
Aku menyadari bahwa mungkin Mas Angga pun sudah lama tidak menganggapku sebagai bagian dari hidupnya. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, berapa lama lagi aku harus bertahan? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa mungkin kebahagiaanku tidak ada di sini. Mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kebebasan dan kedamaianku adalah dengan pergi. Aku duduk di dalam kamar, menatap jendela yang terbuka lebar. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Aku menghela napas panjang, membiarkan pikiranku melayang ke segala arah. Malam ini, rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena hatiku sendiri yang terasa kosong. Sejak pembicaraan terakhir dengan Mas Angga, aku semakin yakin bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan. Aku telah mencoba segalanya, berusaha memahami, bertahan, bahkan menekan egoku sendiri. Namun, sampai kapan aku harus bertahan dalam hubungan yang hanya menyisakan kehampaan? Sampai kapan aku harus berusaha memahami seseorang yang bahkan tidak peduli lagi denganku? Aku tahu bahwa keputusan untuk pergi bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak hal yang harus kupikirkan, keluarga, masyarakat, dan tentu saja, konsekuensi yang akan datang. Aku membayangkan bagaimana orang-orang akan membicarakanku, bagaimana mereka akan menyalahkanku sebagai istri yang gagal mempertahankan rumah tangga. Aku membayangkan wajah ibuku yang mungkin akan menangis mendengar keputusanku. Namun, lebih dari itu, aku juga membayangkan diriku yang terus hidup dalam pernikahan ini. Aku membayangkan bertahun-tahun ke depan, menjalani hari-hari yang sama, tanpa cinta, tanpa kehangatan, hanya keterpaksaan dan kepura-puraan. Dan ketika aku membayangkan itu, aku merasa sesak. Malam semakin larut, tapi aku masih terjaga. Aku berdiri dan berjalan menuju lemari, membuka pintu kayu besar itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya, ada deretan gaun-gaun mahal, tas-tas bermerek, dan sepatu yang harganya mungkin cukup untuk membiayai hidup seseorang selama bertahun-tahun. Semua ini adalah pemberian Mas Angga. Semua ini adalah bagian dari kehidupan mewah yang ia berikan kepadaku. Namun, saat ini, aku merasa semua itu tidak ada artinya. Tanganku terulur, meraih sebuah koper besar yang tersimpan di sudut lemari. Aku menariknya keluar, lalu meletakkannya di atas ranjang. Aku menatapnya cukup lama, menyadari bahwa koper ini bisa menjadi simbol dari awal yang baru, atau akhir dari segalanya. Perlahan, aku mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Aku memilih dengan hati-hati, hanya mengambil yang benar-benar kubutuhkan. Aku tidak butuh gaun-gaun mewah itu. Aku tidak butuh tas dan sepatu mahal. Aku hanya ingin membawa diriku sendiri keluar dari tempat ini, keluar dari kehidupan yang sudah tidak lagi membuatku bahagia. Aku masih sibuk mengemas barang-barang ketika tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Aku menoleh dengan cepat, lalu melihat pintu kamar terbuka. Mas Angga berdiri di sana, menatapku dengan tatapan tajam. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan suara rendah, tetapi ada ketegangan di dalamnya. Aku menutup koper perlahan, lalu mengangkat wajah untuk menatapnya. "Aku pergi, Mas." Ia terdiam. Sejenak, aku melihat ekspresi keterkejutan di wajahnya, seolah ia tidak pernah menyangka aku akan benar-benar mengambil langkah ini. Namun, keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan. "Kamu bercanda, kan?" Ia melangkah masuk, menatap koper di atas ranjang. "Kamu mau kemana?" Aku menghela napas panjang. "Aku nggak tahu. Yang jelas, aku nggak bisa tinggal di sini lagi." Ia tertawa kecil, tetapi tawanya penuh sinisme. "Dinda, jangan bodoh. Kamu pikir kamu bisa hidup di luar sana tanpa aku? Kamu pikir kamu bisa meninggalkan semua ini begitu saja?" Aku menatapnya, berusaha mencari sedikit saja kepedulian di matanya, tetapi yang kutemukan hanyalah kesombongan. Mas Angga tidak takut kehilangan aku. Dia hanya takut kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini ia anggap miliknya. "Aku nggak butuh semua ini, Mas," suaraku bergetar, tetapi aku tetap tegar. Aku lebih memilih hidup sederhana daripada hidup dalam kemewahan tapi penuh kebohongan. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. "Jadi, ini keputusanmu? Setelah semua yang aku berikan, kamu memilih pergi. Semua yang kamu berikan."
Aku tertawa pahit. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku bertahan selama ini hanya karena kemewahan? Apa kamu benar-benar menganggap aku tidak bisa hidup tanpanya? Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Mungkin, jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa aku tidak pernah menikah dengannya karena harta. Aku tidak pernah meminta rumah besar, mobil mewah, atau kehidupan penuh kemewahan. Aku hanya ingin pernikahan yang bahagia. Dan ketika kebahagiaan itu hilang, tidak ada lagi alasan bagiku untuk tetap tinggal. Mas Angga melangkah mendekat, tetapi aku mundur selangkah. Dinda, jangan buat keputusan yang akan kamu sesali nanti. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku lebih takut menyesal karena bertahan dalam sesuatu yang menyakitiku. Hening. Untuk beberapa saat, hanya suara angin dari jendela yang terdengar. Aku menunggu apakah ia akan mengatakan sesuatu, apakah ia akan mencoba menahanku dengan kata-kata yang tulus. Tetapi yang kudengar hanyalah hembusan napas beratnya. Akhirnya, aku menarik koper dan berjalan melewatinya. Tanganku sedikit gemetar, tetapi langkahku tetap tegap. Aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu, jika aku melakukannya, aku mungkin akan ragu. Aku terus berjalan menuju pintu depan, membuka gerbang besar rumah ini, dan melangkah keluar. Saat aku melewati batas rumah itu, aku merasa seakan beban yang selama ini menekan dadaku perlahan menghilang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi atau bagaimana aku akan menjalani hidupku. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di pinggir jalan, koper besar tergeletak di sampingku. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, dan suara kendaraan yang melintas di jalan raya terdengar samar-samar. Aku menengadah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Udara malam menusuk kulitku, tetapi aku tetap berdiri di sana, membiarkan kesadaranku perlahan menerima kenyataan baru. Aku telah pergi dari rumah itu. Aku telah meninggalkan semua yang selama ini mengekangku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungku yang masih berdebar kencang. Aku ingin merasa lega, tetapi keheningan malam justru membuat pikiranku berkecamuk. Aku tak punya rencana, tak tahu harus kemana. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa kembali. Kembali berarti mengurung diriku dalam sangkar yang telah lama membuatku mati perlahan. Pikiranku langsung tertuju pada rumah orang tuaku, tempat yang seharusnya memberiku kenyamanan. Namun, aku juga sadar bahwa keputusanku ini akan membawa kekecewaan bagi mereka. Ibu pasti akan menangis, ayah mungkin akan diam dengan ekspresi penuh kekecewaan. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang harus dijaga dengan segala cara. Bahwa menjadi istri berarti harus bersabar menghadapi suami, seburuk apapun keadaannya. Aku tidak siap menghadapi pertanyaan mereka, tidak siap menghadapi tatapan orang-orang di kampung yang akan mengasihaniku, mencibirku, atau justru memandangku sebagai wanita yang tidak bisa menjaga rumah tangganya. Aku ingin bebas, tapi aku juga sadar bahwa kebebasan ini datang dengan harga yang mahal. Aku meraih ponsel di dalam tas dan membuka daftar kontak. Jemariku berhenti pada satu nama, Sinta. Sahabatku sejak kuliah, satu-satunya orang yang selalu memahami diriku tanpa menghakimi. Dengan ragu, aku menekan tombol panggil. Tak butuh waktu lama sebelum suara Sinta terdengar dari seberang. Halo? Dinda? Tumben malam-malam gini nelpon. Aku menelan ludah, berusaha menahan emosi yang mulai menyeruak ke permukaan. Sin, aku butuh tempat untuk menginap malam ini. Hening sejenak, lalu suara Sinta terdengar lebih serius. Kamu di mana sekarang? Di pinggir jalan, nggak jauh dari rumah. Jangan kemana-mana. Aku jemput sekarang juga. Aku menghela napas lega. Aku tahu aku bisa mengandalkan Sinta. Aku tahu ia tidak akan menanyaiku macam-macam sebelum memastikan aku baik-baik saja. 15 menit kemudian, mobil sedan hitam berhenti di depanku. Kaca jendela terbuka, memperlihatkan wajah Sinta yang dipenuhi kekhawatiran. Masuk, katanya singkat. Aku memasukkan koper ke dalam bagasi dan duduk di kursi penumpang. Begitu mobil mulai melaju, Sinta melirikku sekilas sebelum kembali fokus ke jalan. Dinda, kamu baik-baik aja?
Aku tersenyum tipis, meskipun aku tahu senyum itu tidak sampai ke mataku. Aku nggak tahu, Sin. Tapi setidaknya aku bisa bernapas sekarang. Sinta tidak langsung membalas. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memahami beratnya perasaan yang sedang kupikul. Kami tiba di apartemen Sinta, sebuah hunian minimalis yang jauh lebih kecil dibanding rumah yang kutinggalkan. Namun, anehnya, aku merasa lebih nyaman di sini. Tanpa banyak bicara, Sinta menunjukkan kamar tamu dan mempersilakanku untuk beristirahat. Begitu aku masuk ke dalam kamar, aku langsung duduk di tepi ranjang. Tanganku menggenggam sprei dengan erat, menahan air mata yang sejak tadi kutahan. Baru sekarang aku benar-benar merasakan dampak dari keputusanku. Aku telah meninggalkan suamiku. Aku telah meninggalkan kehidupan yang selama ini kukenal. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar, tetapi itu tidak berarti aku tidak merasa takut. Aku telah meninggalkan zona nyamanku, dan sekarang aku harus menghadapi dunia dengan caraku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menangis. Namun, bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga karena perasaan lega yang perlahan mulai mengisi hatiku. Aku mungkin telah kehilangan banyak hal, tetapi aku masih memiliki diriku sendiri. Dan itu adalah awal dari segalanya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah-celah tirai, menerangi kamar sederhana yang kutempati. Aku membuka mata perlahan, merasakan tubuhku yang masih terasa lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah karena pergolakan batin yang terus menghantuiku sejak semalam. Aku masih berusaha mencerna kenyataan bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari rumah mewah yang selama ini kutinggali. Tidak lagi menjadi istri dari seorang pria yang kupercayai dulu sebagai pasangan hidupku. Aku menatap langit-langit kamar, membiarkan pikiranku melayang ke kejadian tadi malam. Masih teringat jelas ekspresi Mas Angga ketika aku mengatakan bahwa aku pergi. Aku bisa melihat kemarahannya, tapi lebih dari itu, aku juga melihat keterkejutan. Seolah-olah ia tidak pernah membayangkan aku akan memiliki keberanian untuk meninggalkannya. Selama ini, mungkin ia menganggapku hanya seorang wanita lemah yang tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Perlahan, aku duduk di tepi tempat tidur. Kamar ini jauh lebih kecil dari kamarku dulu, tanpa perabotan mahal atau hiasan berlebihan. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa lebih damai. Aku tidak perlu berpura-pura bahagia, tidak perlu hidup dalam kebohongan. Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut akan penilaian orang lain. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Sinta muncul dengan secangkir kopi di tangannya. Ia tersenyum lembut, meletakkan cangkir itu di atas meja kecil di sampingku. "Kamu udah bangun?" Aku mengangguk pelan, mencoba tersenyum meskipun hatiku masih terasa berat. Iya, meskipun rasanya masih seperti mimpi. Sinta duduk di sampingku, menatapku dengan penuh perhatian. "Kamu mau cerita?" tanyanya pelan, memberi ruang jika aku belum siap. Aku menghela napas panjang, menatap secangkir kopi itu tanpa benar-benar melihatnya. Aku sudah nggak tahan, Sin. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Dulu aku pikir aku bisa menerima semua itu, bahwa selama Mas Angga masih baik padaku, aku bisa bertahan. Tapi ternyata, semua itu nggak cukup. Sinta mengangguk, tidak memotong ucapanku. "Mas Angga, dia berubah," lanjutku dengan suara lirih. "Atau mungkin aku yang selama ini buta. Aku pikir dia mencintaiku, tapi ternyata dia hanya mencintaiku selama aku bisa menjadi istri yang menurut. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri, pada citranya di mata orang lain, pada bisnisnya yang penuh tipu daya. Aku mencoba bertahan, tapi semakin lama, aku semakin kehilangan diriku sendiri. Aku meremas jemariku, menahan perasaan yang kembali menguar. Aku nggak bisa hidup seperti itu lagi, Sin. Aku lebih baik hidup sederhana, tapi tetap punya harga diri." Sinta menatapku dengan tatapan penuh kebanggaan. "Aku bangga sama kamu, Din. Kamu berani mengambil keputusan yang banyak perempuan lain nggak berani ambil. Aku tahu itu nggak mudah, tapi kamu memilih untuk menghargai dirimu sendiri. Itu hal yang luar biasa." Aku tersenyum kecil, meskipun air mata menggenang di mataku. Tapi sekarang aku nggak tahu harus bagaimana. Aku meninggalkan semuanya, tapi aku belum punya rencana.
Aku nggak bisa terus-terusan di sini. Sinta menghela napas dan menggenggam tanganku erat. Dinda, kamu nggak sendiri. Kamu selalu punya aku. Kita pikirkan pelan-pelan. Kamu kan pintar. Kamu bisa mulai usaha sendiri. Kamu nggak butuh kekayaan Mas Angga untuk bertahan. Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Sinta benar. Aku selalu memiliki pilihan. Aku mungkin kehilangan banyak hal, tapi aku masih punya diriku sendiri. Aku masih punya kesempatan untuk membangun hidupku kembali, dengan caraku sendiri. Aku mengambil secangkir kopi dan menyeruputnya pelan. Rasanya pahit, tapi ada sesuatu yang menenangkan dalam rasa itu. Sama seperti hidupku saat ini. Pahit, tetapi penuh kemungkinan baru. Aku tidak tahu kemana langkahku akan membawaku, tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku akan menemukan jalanku. Aku akan membangun hidupku kembali. Dan kali ini, aku akan melakukannya dengan tanganku sendiri. Hari-hari setelah kepergianku dari rumah Mas Angga terasa seperti babak baru dalam hidupku. Rasanya aneh, tidak ada rutinitas yang harus kujalani, tidak ada aturan yang membelenggu, dan tidak ada ketegangan yang selalu menyelimuti hubungan kami. Namun, di balik kebebasan ini, ada juga ketidakpastian yang mengintai. Aku terbangun setiap pagi tanpa tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Hari itu aku mulai mengurus perceraian kami. Aku tahu ini proses yang tidak mudah dan butuh waktu yang cukup lama. Setelah menemui pengacara untuk berkonsultasi, aku duduk di balkon apartemen Sinta, menatap jalanan kota yang sibuk di bawah sana. Mobil-mobil berlalu lalang, orang-orang berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuju tujuan mereka masing-masing. Semua orang tampak sibuk, seolah mereka memiliki arah yang jelas dalam hidup mereka. Sementara aku merasa seperti hanyut di tengah lautan, tanpa tahu kemana harus berlabuh. Aku tahu aku tidak bisa selamanya tinggal di sini. Sinta telah baik hati menerimaku, tetapi aku tidak ingin bergantung padanya terlalu lama. Aku harus mencari pekerjaan, mencari tempat tinggal sendiri, dan mulai membangun hidupku kembali dari nol. Tapi bagaimana? Sejak menikah dengan Mas Angga, aku tidak pernah bekerja. Aku terbiasa dengan kehidupan yang serba tersedia, meskipun aku tidak pernah benar-benar menikmati ketergantungan itu. Sinta muncul dari balik pintu kaca geser, membawa 2 cangkir kopi. Ia duduk di sampingku, menyodorkan salah satunya kepadaku. "Kamu udah kepikiran mau ngapain setelah ini?" tanyanya dengan suara lembut. Aku menghela napas panjang, menggenggam cangkir kopi itu erat-erat, seolah mencari jawaban di dalamnya. Aku nggak tahu, Sin. Aku merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan lagi. Aku nggak punya pekerjaan. Aku nggak punya pengalaman kerja. Aku bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Sinta tersenyum kecil, menyesap kopinya sebelum menjawab. Kamu kan pintar, Din. Kamu dulu kuliah di jurusan bisnis, dan aku ingat kamu punya banyak ide bagus. Mungkin ini saatnya kamu mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar kamu suka. Aku menoleh ke arahnya, mengerutkan kening. Maksud kamu? Ia menatapku dengan penuh semangat. Kenapa nggak mulai usaha sendiri? Kamu punya wawasan bisnis yang bagus. Selama ini kamu cuma terjebak di kehidupan pernikahan yang nggak kasih kamu kesempatan buat berkembang. Sekarang, kamu bebas. Kenapa nggak manfaatkan kebebasan itu? Aku terdiam, membiarkan kata-kata Sinta meresap dalam pikiranku. Usaha sendiri? Itu bukan ide yang buruk. Aku memang selalu tertarik dengan dunia bisnis, tetapi selama ini aku hanya menjadi penonton dalam bisnis Mas Angga. Aku melihat bagaimana ia membangun kerajaan bisnisnya, dengan cara yang tidak selalu bersih. Tentu saja, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa melakukannya dengan cara yang lebih jujur, lebih berintegritas. Aku cuma takut gagal, gumamku akhirnya. Sinta tertawa pelan. Semua orang takut gagal, Din. Tapi kamu lebih baik gagal karena mencoba sesuatu yang kamu yakini daripada selamanya terjebak dalam hidup yang gak kamu inginkan. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Mungkin Sinta benar. Aku telah mengambil keputusan besar dengan meninggalkan Mas Angga. Sekarang, aku harus berani mengambil langkah berikutnya. Membangun hidupku sendiri, dengan caraku sendiri. Malam itu, aku duduk di depan laptop,
mencatat ide-ide yang berkelebat di pikiranku. Aku tidak tahu apakah rencanaku akan berhasil, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memiliki arah. Aku tidak lagi merasa hanyut tanpa tujuan. Aku memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Dan itu adalah awal dari perjalanan baruku. Pagi ini, aku duduk di meja makan kecil apartemen Sinta, menatap layar laptop dengan tatapan penuh harap sekaligus cemas. Di hadapanku, beberapa catatan tentang ide bisnis yang kutulis semalam terserak, bercampur dengan secangkir kopi yang hampir dingin. Ini adalah hari pertamaku benar-benar merancang masa depan yang sepenuhnya aku kendalikan sendiri. Tidak ada Mas Angga, tidak ada tekanan dari keluargaku, tidak ada ekspektasi masyarakat yang membelengguku. Hanya aku dan keinginanku untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Namun, semakin aku menatap layar laptop, semakin aku merasa kecil. Aku memang memiliki latar belakang pendidikan bisnis, tapi kenyataannya, aku belum pernah benar-benar menjalankan usaha sendiri. Selama menikah dengan Mas Angga, aku hanya menjadi saksi dari kejayaan dan kebusukannya dalam dunia bisnis. Aku tahu cara kerja pasar. Aku tahu bagaimana strategi pemasaran seharusnya dilakukan. Tapi apakah aku benar-benar bisa melakukannya sendiri? Sinta masuk ke dapur, mengambil sebotol air dari kulkas, lalu melirik ke arahku. "Kamu kelihatan tegang banget," katanya sambil menuangkan air ke dalam gelas. Aku menghela napas panjang. Aku cuma bingung harus mulai dari mana. Sinta menarik kursi di seberangku dan duduk. "Kamu punya ide bisnis yang bagus, kan? Kenapa nggak mulai dari sesuatu yang kamu suka?" Aku menggigit bibir bawahku, berpikir keras. Selama ini, aku memang selalu tertarik dengan dunia mode. Aku suka bagaimana pakaian bisa menjadi ekspresi diri, bagaimana setiap potongan kain bisa membentuk identitas seseorang. Namun, membangun bisnis fashion dari nol bukanlah hal yang mudah. Aku butuh modal, supplier, strategi pemasaran, dan tentu saja, keberanian untuk menghadapi kegagalan. Aku kepikiran bisnis fashion. Aku akhirnya mengakui. Bukan yang mewah atau terlalu eksklusif, tapi sesuatu yang elegan dan bisa diakses banyak orang. Pakaian yang nyaman, tapi tetap punya sentuhan kelas. Sinta mengangguk penuh semangat. "Itu ide yang bagus. Kamu punya selera yang bagus dalam berpakaian, Din. Aku sering lihat orang-orang tanya soal baju yang kamu pakai. Kenapa nggak manfaatin itu?" Aku termenung sejenak, lalu tersenyum kecil. Sinta ada benarnya. Sejak dulu, aku memang sering mendapat pujian karena gaya berpakaian. Bahkan, beberapa teman sering meminta saran ketika mereka ingin tampil lebih elegan. Jika aku bisa mengubah ketertarikanku ini menjadi sesuatu yang menghasilkan, bukankah itu akan menjadi langkah awal yang sempurna? Tapi modalnya dari mana? Tanyaku ragu. Aku nggak punya tabungan banyak. Selama ini, semua uangku ada di rekening bersama Mas Angga, dan aku meninggalkan semuanya. Dan aku malu kalau harus meminjam dulu ke orang tuaku, walaupun aku yakin mereka pasti akan membantu. Sinta menyandarkan tubuhnya di kursi, berpikir sejenak. Kenapa nggak mulai kecil dulu? Kamu bisa cari supplier yang nggak butuh modal besar. Atau mungkin mulai dari sistem pre-order. Gunakan media sosial buat membangun brand kamu dulu. Aku yakin banyak orang yang bakal tertarik. Aku mengangguk perlahan, mulai melihat kemungkinan yang sebelumnya terasa jauh. Iya, mungkin aku bisa mulai dengan menjual koleksi terbatas dulu, lalu lihat respons pasar. Aku bisa bantu urus desain grafisnya kalau kamu butuh, tambah Sinta. Kamu nggak sendiri, Din. Kita bisa bangun ini bareng-bareng. Aku menatapnya, merasakan kehangatan menyelimuti hatiku. Aku tidak menyangka bahwa setelah semua yang terjadi, aku masih memiliki seseorang yang benar-benar mendukungku. Aku mungkin kehilangan banyak hal setelah meninggalkan Mas Angga, tapi aku juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesempatan untuk menjadi diriku sendiri. Hari itu, aku mulai menyusun rencana dengan lebih matang. Aku menghubungi beberapa supplier, mencari tahu harga bahan, dan mulai merancang konsep brand yang ingin aku bangun. Aku memilih nama yang sederhana namun memiliki makna mendalam bagiku. Aurora, simbol dari cahaya baru setelah kegelapan. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Aku tahu masih banyak tantangan di depan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku merasa benar-benar hidup. Aku tidak lagi menjadi bayangan dari suamiku. Aku tidak lagi terjebak dalam ekspektasi yang bukan milikku. Malam itu, aku duduk di depan meja kecil di kamar apartemen Sinta, dikelilingi oleh catatan, sampel kain, dan sketsa desain yang masih kasar. Mataku terasa berat setelah seharian membaca referensi tentang industri fashion, mencari supplier yang tepat, dan mencoba memahami bagaimana membangun bisnis dari nol. Ini adalah dunia yang baru bagiku, bukan karena aku tidak mengenalnya, tetapi karena selama ini aku hanya melihatnya dari kejauhan, tanpa pernah benar-benar menyelami prosesnya. Aku meremas jemariku, mencoba mengusir rasa lelah yang mulai menjalar. Sejak meninggalkan Mas Angga, aku merasa seperti harus membangun semuanya dari puing-puing. Aku tidak hanya kehilangan rumah dan status sosial yang dulu menempel padaku, tetapi juga rasa percaya diri yang dulu kupikir kumiliki. Aku sadar, selama ini aku hidup dalam bayang-bayang. Aku bisa menikmati kemewahan tanpa harus berusaha terlalu keras. Dan kini, aku harus membuktikan bahwa aku bisa bertahan tanpa semua itu. Sinta masuk ke kamar sambil membawa 2 cangkir teh hangat, lalu duduk di sebelahku. "Kamu udah kerja terus dari tadi. Jangan lupa istirahat," katanya, meletakkan salah satu cangkir di depanku. Aku menghela napas, menyandarkan tubuh ke kursi. "Aku takut, Sin," aku akhirnya mengakui. "Aku takut kalau aku gagal. Aku nggak pernah benar-benar melakukan ini sebelumnya. Selama ini, aku cuma melihat Mas Angga menjalankan bisnisnya, tapi aku nggak pernah benar-benar terlibat." Sinta menatapku dengan penuh pengertian. "Din, semua orang takut saat memulai sesuatu yang baru. Tapi lihat sejauh mana kamu sudah melangkah. Kamu udah punya konsep bisnis, kamu udah mulai cari supplier, dan kamu udah mulai membangun branding. Itu langkah besar. Jangan biarkan ketakutan bikin kamu berhenti." Aku menggigit bibir bawahku, merenungkan kata-katanya. Mungkin benar, aku sudah melangkah sejauh ini. Tapi tetap saja, ada ketidakpastian yang menghantuiku. Bagaimana kalau usahaku tidak berhasil? Bagaimana kalau aku tidak cukup kuat untuk bertahan? Aku menatap sketsa-sketsa di atas meja, mencoba membayangkan bagaimana nanti hasil akhirnya. Aku ingin menciptakan sesuatu yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki nilai. Sesuatu yang bisa membuat orang merasa percaya diri ketika mengenakannya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa membangun sesuatu dengan caraku sendiri, tanpa korupsi, tanpa manipulasi, tanpa memanfaatkan orang lain. Aku harus bisa, gumamku pada diri sendiri. Sinta tersenyum. Itu semangat yang aku suka. "Sekarang, ayo kita mulai dari yang kecil dulu. Kamu bilang mau pakai sistem pre-order, kan? Kenapa nggak mulai dengan merancang beberapa desain dulu, terus lihat respons orang-orang di media sosial?" Aku mengangguk, merasa sedikit lebih percaya diri. Aku bisa memulai dengan sesuatu yang sederhana. Aku tidak perlu langsung besar. Aku hanya perlu memastikan bahwa langkah pertamaku cukup kuat untuk menopang langkah-langkah berikutnya. Dengan tekad baru, aku kembali mengambil pensil dan mulai menyempurnakan sketsa-sketsa yang sudah kubuat. Aku tahu ini hanya awal dari perjalanan panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku benar-benar mengendalikan hidupku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku akan berhasil atau gagal, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Tidak kali ini. Beberapa minggu setelah kami resmi bercerai, pagi itu, aku terbangun dengan semangat yang baru. Aku menatap langit-langit kamar apartemen Sinta, membiarkan pikiranku mengembara sejenak sebelum benar-benar bangun dari tempat tidur. Hari ini adalah hari yang besar. Aku akan mulai mempublikasikan konsep brandku, Aurora, ke media sosial. Rasanya campur aduk antara bersemangat dan cemas. Ini adalah langkah nyata pertama yang kuambil dalam membangun hidupku sendiri. Aku duduk di depan laptop, menatap laman Instagram yang baru saja kubuat untuk Aurora. Aku telah memilih palet warna yang elegan, nuansa krem dan emas yang mencerminkan kesan minimalis tetapi tetap berkelas. Aku sudah mengunggah beberapa foto awal, sketsa desain, inspirasi konsep, dan sedikit cerita tentang bagaimana aku ingin menciptakan sesuatu yang berbeda dalam dunia fashion. Namun, sebelum aku sempat menekan tombol post untuk unggahan pertamaku yang resmi, notifikasi pesan muncul di layar. Aku membeku.
Nama pengirimnya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Mas Angga. Tanganku gemetar saat aku menggerakkan mouse ke arah pesan itu, lalu berhenti sejenak, menimbang apakah aku harus membukanya atau tidak. Sudah berminggu-minggu sejak aku pergi dari rumahnya, dan selama itu pula aku berusaha untuk tidak memikirkan apa yang terjadi padanya. Aku tahu bisnisnya mulai mengalami kesulitan setelah beberapa rekan bisnisnya menjauh. Aku tahu gosip tentang kebangkrutannya mulai beredar di kalangan sosialita. Tapi aku tidak pernah mencoba mencari tahu lebih jauh. Aku sudah memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam hidupnya. Tapi sekarang, dia menghubungiku. Dengan napas tertahan, aku akhirnya mengklik pesan itu. Dinda, kita perlu bicara. Pesan yang singkat, tetapi penuh dengan beban emosional. Aku menggigit bibir, menatap layar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Untuk apa dia ingin bicara denganku sekarang? Apakah dia akhirnya menyadari kesalahannya? Atau ini hanya caranya untuk mencoba mengendalikanku lagi? Sinta yang baru saja keluar dari kamar mandi melihat ekspresi wajahku yang berubah dan langsung berjalan mendekat. Kenapa? Kamu kelihatan kayak habis lihat hantu. Aku menghela napas panjang sebelum menunjukkan layar laptop kepadanya. Mata Sinta membulat begitu melihat nama pengirimnya. Serius? Dia berani ngehubungin kamu lagi? Aku mengangguk, merasa berat. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak mau terlibat lagi dengannya. Tapi aku juga penasaran kenapa dia tiba-tiba menghubungiku. Sinta duduk di sebelahku, menatap layar dengan tatapan penuh kewaspadaan. Kamu nggak harus jawab, Din. Kamu udah mulai hidup baru. Kamu nggak butuh drama dari dia lagi. Aku tahu Sinta benar. Aku sudah melangkah maju, dan membiarkan Mas Angga masuk lagi ke dalam hidupku hanya akan membawaku kembali ke masa lalu yang penuh dengan luka. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian dalam diriku yang ingin tahu apa yang terjadi padanya. Bagaimana keadaannya sekarang? Dengan ragu, aku menutup layar laptop dan menghela napas panjang. Aku butuh waktu untuk mikirin ini. Sinta mengangguk mengerti. Yang jelas, jangan sampai dia mengacaukan apa yang sudah kamu bangun sekarang. Aku tahu aku harus berhati-hati. Mas Angga bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Jika dia menghubungiku, pasti ada alasan di baliknya. Aku hanya berharap, apapun itu, tidak akan menghalangi langkahku menuju kebebasan yang selama ini kucari. Malam itu, aku duduk di balkon, memandangi gemerlap lampu kota dengan pikiran yang masih penuh. Aku telah mengambil langkah pertama menuju impianku, tapi bayang-bayang masa lalu masih terus membayangiku. Aku hanya bisa berharap, kali ini aku cukup kuat untuk tidak terjatuh lagi. Aku duduk di meja kerja kecil di sudut kamar apartemen Sinta, menatap layar laptop yang masih terbuka dengan pesan dari Mas Angga terpampang di sana. Tanganku berulang kali melayang di atas keyboard, ragu apakah aku harus menjawab atau mengabaikannya. Ada bagian dalam diriku yang ingin sekali membiarkannya begitu saja. Aku sudah melangkah jauh, sudah memulai sesuatu yang baru. Tapi ada juga sisi lain yang merasa harus mengetahui alasannya. Mengapa setelah semua yang terjadi, dia tiba-tiba mencariku lagi? Aku akhirnya menutup laptop dan bersandar di kursi, mencoba meredakan debaran jantungku. Aku tahu seperti apa Mas Angga. Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Jika dia ingin berbicara denganku, pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Aku hanya takut itu akan mengacaukan semua yang telah susah payah ku bangun. Ponselku tiba-tiba bergetar di atas meja, membuatku tersentak. Aku meraihnya dengan tangan gemetar. Nomor yang tidak dikenal, tapi aku bisa menebaknya. Dengan ragu, aku mengangkatnya. Halo? Suaraku terdengar lebih lemah dari yang kuharapkan. Dinda. Suara itu, dalam, sedikit serak, dan terdengar jauh lebih lelah daripada yang kuingat. Itu memang Mas Angga. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha mengendalikan emosi yang tiba-tiba menggelegak dalam dadaku. Apa maumu? Hening sejenak di seberang sana sebelum dia menjawab, aku butuh bicara denganmu. Tolong. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Tolong? Itu bukan kata yang biasa keluar dari mulut Mas Angga. Dia selalu berwibawa, selalu merasa berada di atas orang lain. Mendengar kata itu darinya membuatku semakin yakin bahwa sesuatu telah berubah.
Apa yang harus kita bicarakan? Kita sudah selesai, Mas. Aku tahu, suaranya terdengar berat. Tapi aku butuh kamu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Din. Aku menelan ludah, merasa ada sesuatu yang menghantam dadaku. Mas Angga, pria yang selalu dikelilingi oleh orang-orang penting, kini mengaku tidak punya siapa-siapa? Itu bukan sesuatu yang pernah kubayangkan akan kudengar. Kenapa kamu tiba-tiba menghubungiku? Tanyaku dengan suara lebih dingin. Dia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Aku kehilangan segalanya, Dinda. Bisnisku hancur. Rekan-rekan yang dulu ada di sekitarku menghilang begitu saja. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku mengepalkan tanganku di atas paha. Jadi, ini alasannya. Aku seharusnya tidak terkejut. Mas Angga tidak akan mencariku jika dia masih berada di puncak kejayaan. Sekarang, ketika semua orang meninggalkannya, barulah dia mengingatku. Kamu ingat nggak, Mas? Aku mulai berbicara, dan suaraku dipenuhi dengan rasa getir yang sudah lama kupendam. Dulu aku pernah bilang kalau bisnis yang kamu jalankan itu nggak benar. Aku bilang kalau suatu saat semua itu bisa berbalik menyerangmu. Dan kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tertawa. Kamu bilang aku naif. Kamu bilang dunia bisnis itu kejam, dan hanya orang yang berani mengambil jalan pintas yang bisa bertahan. Aku mendengar napasnya di seberang sana, berat dan lelah. Aku tahu, Din, katanya akhirnya. Aku salah. Aku terlalu sombong. Dan sekarang, aku menanggung akibatnya. Aku terdiam. Seandainya ini dulu, aku mungkin akan merasa kasihan padanya. Aku mungkin akan berlari kembali ke sisinya, mencoba menolongnya keluar dari kekacauan ini. Tapi aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku telah belajar bahwa tidak semua orang pantas untuk diselamatkan. Aku nggak bisa membantumu, Mas, ucapku akhirnya, suaraku tenang tapi tegas. Aku sudah melangkah keluar dari hidupmu, dan aku nggak akan kembali. Hening. Aku hampir bisa merasakan keputusasaan yang menguar dari seberang sana. Lalu, aku harus bagaimana, Din? Suaranya hampir berbisik. Aku menutup mata, mengumpulkan kekuatan sebelum menjawab, kamu harus menghadapi akibat dari pilihanmu sendiri. Tanpa menunggu jawaban, aku menekan tombol merah di layar ponselku, mengakhiri pembicaraan itu. Aku menatap ponselku selama beberapa detik sebelum akhirnya meletakkannya kembali di atas meja. Tanganku masih sedikit gemetar, tetapi hatiku terasa lebih ringan. Aku telah mengambil keputusan. Aku tidak akan membiarkan bayang-bayang masa laluku menarikku kembali. Di luar, langit mulai berubah warna, dari biru gelap ke ungu lembut yang menandakan senja mulai turun. Aku berdiri dari kursi, berjalan menuju balkon, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu, tidak lagi dihantui oleh keputusan yang telah kuambil. Ini adalah hidupku. Dan kali ini, aku akan menjalankannya dengan caraku sendiri. Seminggu telah berlalu sejak percakapanku dengan Mas Angga, dan selama itu pula aku berusaha untuk tidak memikirkannya. Aku kembali fokus pada bisnis kecilku yang mulai menunjukkan perkembangan. Media sosial Aurora semakin ramai dengan komentar dan pesan dari orang-orang yang tertarik dengan desain yang kuposting. Aku mulai merasa percaya diri, percaya bahwa aku bisa membangun sesuatu dari nol, tanpa bergantung pada siapapun. Tapi kemudian, berita itu datang. Pagi itu, aku sedang duduk di meja makan kecil apartemen Sinta, menyeruput teh hangat sambil menggulir berita di ponsel. Tanganku membeku saat melihat sebuah artikel dengan judul besar. Pengusaha Angga Pratama terjerat kasus korupsi, kekayaan disita negara. Dadaku berdebar kencang saat aku mengklik artikel itu. Mataku menelusuri setiap kata dengan rasa tidak percaya. Disebutkan bahwa beberapa proyek besar yang dulu dikelola oleh perusahaan Mas Angga terbukti penuh dengan praktik korupsi. Rekan-rekan bisnis yang dulu berbondong-bondong ingin bekerja sama dengannya kini menghilang, meninggalkannya menghadapi kasus ini sendirian. Bahkan aset-aset pribadinya, termasuk rumah mewah kami dulu, telah disita untuk mengganti kerugian negara. Aku meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Aku tahu bahwa bisnisnya bermasalah, tetapi aku tidak pernah mengira semuanya akan runtuh secepat ini. Aku memejamkan mata,
mengingat kembali bagaimana dia dulu begitu angkuh, begitu percaya bahwa dia tidak akan pernah jatuh. Dia selalu bilang bahwa dunia bisnis adalah permainan kekuatan, dan dia adalah pemain terbaiknya. Sekarang, semua itu tidak berarti apa-apa. Sinta keluar dari kamar dan langsung menangkap ekspresi wajahku. "Kamu kenapa?" tanyanya, berjalan mendekat. Aku mengulurkan ponselku kepadanya tanpa berkata apa-apa. Dia mengambilnya, membaca artikel itu, lalu mendesah panjang. "Astaga, jadi akhirnya sampai juga ke sini," katanya pelan. Aku mengangguk, masih mencoba mencerna semua ini. Aku seharusnya merasa puas. Ini adalah balasan atas kesombongan dan ketamakannya. Ini adalah karma yang datang untuk menuntut keadilan. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang berputar di dalam dadaku. "Bukankah ini yang selama ini kamu peringatkan ke dia?" Sinta berkata hati-hati. Dia nggak mau dengar, dan sekarang dia harus menghadapi akibatnya. Aku menatap kosong ke cangkir teh di depanku. "Iya," gumamku. Tapi aku nggak pernah benar-benar mengira dia akan jatuh sedalam ini. Sinta meletakkan ponsel di meja dan menatapku dalam-dalam. "Dinda, kamu bukan penanggung jawab hidupnya. Dia yang membuat keputusan-keputusan buruk itu sendiri. Kalau sekarang dia jatuh, itu bukan salahmu. Kamu udah mencoba memperingatkannya dulu, tapi dia menolak untuk mendengar. Sekarang ini adalah tanggung jawabnya sendiri." Aku tahu dia benar. Tapi bayangan Mas Angga yang dulu, pria yang pernah begitu percaya diri, begitu kuat, kini harus menghadapi dunia tanpa senjata apapun, membuat hatiku sedikit sesak. Aku mencoba mengusir perasaan itu, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini bukan urusanku lagi. Tapi seperti hantu yang tak mau pergi, pikiranku terus berputar tentang bagaimana dia akan bertahan sekarang. Aku mendengar nada notifikasi dari ponselku. Dengan perasaan tak enak, aku meraihnya kembali dan melihat pesan baru masuk. Nomor tak dikenal. "Dinda, aku tahu aku nggak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Aku mohon, izinkan aku bertemu denganmu. Sekali saja." Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku melayang di atas layar tanpa tahu harus mengetik apa. Sekali lagi, aku dihadapkan pada pilihan. Membiarkannya menghadapi kehancurannya sendiri, atau memberikan sedikit simpati. Aku tidak tahu apakah aku masih punya tempat untuk belas kasihan dalam hatiku untuknya. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang aku. Tentang bagaimana aku ingin menjalani hidupku, tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menarikku kembali. Aku menatap layar ponselku lama. Jari-jariku masih menggantung di atas layar. Pesan dari Mas Angga masih terpampang jelas, seperti luka lama yang tiba-tiba terbuka kembali. Ada sesuatu dalam permohonannya yang membuatku gamang. Kesadarannya bahwa ia tak lagi punya siapa-siapa. Kesedihan yang tersirat dalam kata-kata sederhananya. Tapi aku tahu lebih baik daripada membiarkan rasa kasihan menguasai logikaku. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya mengunci ponsel dan meletakkannya di meja. Aku tidak akan membalas. Tidak kali ini. Tidak setelah semua yang kulalui untuk membebaskan diri darinya. Namun, bahkan setelah aku memutuskan untuk tidak menanggapi, pikiranku tetap gelisah. Bayangan masa lalu kembali berkelebat di benakku, mengingatkan aku pada masa-masa ketika aku dan Mas Angga masih bersama. Aku ingat bagaimana dulu dia selalu tampak begitu tak tergoyahkan, begitu berkuasa. Tidak pernah dalam hidupku aku membayangkan dia akan jatuh sekeras ini. Dan sekarang, dia sendirian. Aku menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran itu. Aku tidak bisa membiarkan diriku kembali terjerat dalam simpul yang telah kuurai dengan susah payah. Mas Angga telah memilih jalannya sendiri, dan aku telah memilih jalanku. Namun, takdir tampaknya masih ingin mempertemukan kami. 2 hari setelah pesan itu, aku sedang berjalan pulang dari sebuah kafe setelah bertemu dengan seorang calon supplier untuk brandku. Hari itu mendung, dengan angin dingin yang bertiup pelan, seolah membawa pertanda buruk. Aku berjalan pelan di trotoar, tenggelam dalam pikiranku sendiri, hingga langkahku tiba-tiba terhenti. Di seberang jalan, seorang pria berdiri di bawah halte yang sudah kusam. Pakaiannya lusuh, wajahnya tampak lebih kurus dari yang kuingat,
dan matanya cekung dengan lingkar hitam pekat di bawahnya. Dia tampak lelah, seperti seseorang yang telah kehilangan segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Itu Mas Angga. Aku berdiri kaku di tempatku, jantungku berdegup keras. Dia belum menyadari keberadaanku. Dia sedang menatap kosong ke kejauhan, seolah menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Laki-laki yang dulu selalu memakai jas mahal dan mengendarai mobil mewah kini berdiri seperti orang asing. Seseorang yang tak akan dikenali oleh lingkaran sosialnya yang dulu. Aku seharusnya berbalik dan pergi. Aku tahu itu. Aku tahu aku tidak perlu terlibat lagi. Tapi kakiku tak mau bergerak. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku tetap diam, tetap menatap, tetap merasakan sesuatu yang seharusnya sudah mati dalam diriku, rasa simpati. Seolah merasakan tatapanku, Mas Angga perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang sayu itu bertemu dengan mataku, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan panjang yang menggantung di antara kami. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Dia tersenyum. Bukan senyum angkuh yang biasa dia berikan ketika dia merasa berkuasa. Bukan senyum sinis yang dulu sering dia pakai untuk meremehkan orang lain. Itu adalah senyum seseorang yang telah kalah dalam peperangan, yang tidak lagi punya apapun untuk disombongkan. Aku merasakan sesuatu mencengkeram dadaku, perasaan aneh yang tidak bisa kugambarkan. Aku ingin membencinya. Aku ingin mengabaikannya. Tapi senyum itu seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang pernah dia ucapkan. Aku akhirnya menghela napas panjang, sebelum dengan hati-hati melangkah mendekatinya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku pelan, berdiri beberapa langkah di depannya. Mas Angga tertawa kecil. Suara yang dulu penuh percaya diri kini terdengar getir. "Hanya menunggu hujan," katanya, melirik ke langit yang semakin gelap. "Aku nggak punya tempat lain untuk pergi." Aku menelan ludah. "Bagaimana keadaanmu?" Dia menatapku lama sebelum menjawab. "Kamu sudah baca beritanya, kan?" Aku mengangguk. "Jadi, kamu pasti tahu bahwa aku sudah kehilangan segalanya," lanjutnya, nada suaranya datar. "Rumah, mobil, perusahaan, semua yang dulu aku banggakan, semuanya hilang begitu saja." Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku seharusnya tidak peduli. Aku seharusnya merasa puas. Tapi melihatnya seperti ini, melihat seseorang yang dulu begitu berkuasa kini begitu rapuh, membuatku merasa aneh. Aku dulu berpikir bahwa uang adalah segalanya. Lanjutnya, menatap jalanan yang mulai basah oleh gerimis. Aku pikir, selama aku punya kekayaan, aku bisa mengendalikan dunia. Tapi ternyata, dunia lebih kejam daripada yang aku bayangkan. Aku menggigit bibir, masih diam. Orang-orang yang dulu selalu memujiku, yang dulu selalu menyanjungku, mereka semua pergi begitu saja saat aku jatuh, katanya dengan senyum pahit. Dulu aku mengira aku punya banyak teman. Ternyata, aku hanya punya sekumpulan parasit yang tinggal selama aku bisa memberi mereka sesuatu. Aku akhirnya menghela napas. "Jadi, kenapa kamu mencariku?" Mas Angga menatapku lagi, kali ini dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Karena kamu adalah satu-satunya orang yang pernah peduli padaku dengan tulus." Aku merasakan sesuatu mencubit hatiku, tapi aku menahannya. "Itu dulu, Mas. Sekarang semuanya sudah berubah." Dia mengangguk pelan, seolah sudah mengantisipasi jawabanku. "Aku tahu," katanya. "Aku nggak minta kamu untuk kembali atau apapun. Aku hanya ingin meminta maaf. Untuk semuanya." Aku terdiam, mencoba memahami kata-katanya. Mas Angga yang dulu tidak pernah meminta maaf. Dia selalu merasa benar, selalu merasa lebih hebat dari siapapun. Mendengar permintaan maaf darinya seperti melihat seseorang yang benar-benar berbeda. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan kata-kata itu menggantung di udara, membiarkan hujan yang mulai turun perlahan menjadi satu-satunya suara yang terdengar di antara kami. Lalu, akhirnya, aku mengangguk. Aku menerimanya. Mas Angga menatapku, sedikit terkejut. "Benarkah?" Aku tersenyum kecil. "Tapi itu tidak berarti aku akan kembali," kataku tegas. "Aku sudah memilih hidupku sendiri, dan aku tidak akan mundur lagi." Dia tersenyum,
Kali ini dengan kelegaan yang jujur. Aku mengerti. Kami berdiri di sana selama beberapa saat, membiarkan hujan yang semakin deras menyelimuti keheningan di antara kami. Aku tahu, ini adalah pertemuan terakhir kami. Aku tahu, setelah ini, aku akan melanjutkan hidupku tanpa bayangannya lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas. 2 bulan setelah pertemuanku dengan Mas Angga, bisnis fashionku, Aurora, mulai berkembang pesat. Pesanan datang dari berbagai kota. Bahkan ada beberapa klien dari luar negeri yang tertarik dengan desainku. Aku sibuk, lebih sibuk dari sebelumnya. Tapi aku menikmatinya. Suatu hari, aku sedang duduk di workshop kecilku, mengecek beberapa sketsa baru, ketika seorang pegawai datang membawa paket. "Mbak Dinda, ada kiriman buat Mbak." Aku mengerutkan kening. Dari siapa? Enggak ada nama pengirimnya. Aku mengambil paket itu dengan rasa penasaran. Bentuknya kecil, dibungkus dengan rapi. Aku membuka perlahan, dan di dalamnya, ada sebuah buku catatan dengan sampul kulit berwarna coklat tua. Di halaman pertama, ada tulisan tangan yang kukenal dengan baik. Untuk Dinda. Sebagai tanda terima kasih dan permintaan maaf terakhirku. Tanganku gemetar saat membalik halaman-halaman buku itu. Di dalamnya, terdapat catatan harian Mas Angga. Setiap lembar berisi refleksinya tentang apa yang telah dia lakukan, kesalahan yang dia sesali, dan bagaimana dia belajar dari kejatuhannya. Aku membaca dengan hati-hati, membiarkan setiap kata meresap ke dalam pikiranku. Dia tidak meminta simpati, tidak mencoba mencari pembenaran. Hanya kejujuran yang sederhana, tentang bagaimana kesombongan telah membutakannya, bagaimana dia kehilangan semua yang dia pikir berharga, dan bagaimana akhirnya dia menyadari bahwa yang benar-benar penting dalam hidup bukanlah kekayaan atau status, tapi kejujuran dan hubungan yang tulus. Aku menutup buku itu perlahan, menatapnya dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu di mana Mas Angga sekarang, atau bagaimana hidupnya setelah ini. Tapi satu hal yang ku tahu, dia telah menemukan cara untuk menerima akibat dari perbuatannya. Aku tersenyum kecil. Akhirnya, kamu mengerti, gumamku pelan. Aku meletakkan buku itu di rak, lalu kembali ke meja kerja. Hidupku kini sudah penuh dengan impian dan harapan baru. Masa lalu akan tetap menjadi bagian dari diriku, tapi itu tidak akan lagi menghalangiku untuk maju. Dengan keyakinan penuh, aku mengambil pensil dan mulai menggambar desain baru. Sebuah awal yang benar-benar baru, tanpa bayang-bayang siapapun. Siang itu, aku pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk bertemu dengan supplier kain yang baru. Saat aku berjalan melewati lorong panjang menuju sebuah butik, mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat familiar di kejauhan. Hatiku seketika berdegup lebih cepat. Di dekat sebuah kafe kecil di sudut mall, Mas Angga duduk di meja luar, mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans biasa. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi jam tangan mewah yang biasa menghiasi pergelangannya. Dia tampak lebih kurus, lebih tua dari yang kuingat, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Aku berhenti sejenak, menimbang-nimbang apakah aku harus menghampirinya atau berpura-pura tidak melihat. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi terlibat dalam hidupnya. Tapi entah mengapa, kakiku justru bergerak mendekat. Dia menyadari kehadiranku sebelum aku sempat mengatakan apapun. Dia menoleh, dan mata kami bertemu. Seketika, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, sebelum berubah menjadi senyuman kecil. Senyuman yang jauh lebih tulus dari yang pernah kulihat sebelumnya. "Dinda," katanya. Suaranya lebih tenang dari yang kuingat. Aku menarik napas pelan sebelum akhirnya duduk di kursi kosong di depannya. "Lama nggak dengar kabarmu," kataku, mencoba terdengar santai meskipun hatiku masih berdebar. Mas Angga mengangguk pelan. "Aku pergi keluar kota beberapa bulan," jawabnya. "Mencoba memulai dari nol." Aku mengangkat alis. "Dan gimana hasilnya?" Dia tersenyum tipis. "Berat. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar hidup." Aku tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutku. Mas Angga yang dulu selalu bergantung pada kekayaannya, yang dulu begitu angkuh, kini terdengar seperti orang yang benar-benar berbeda. Dia melanjutkan, "Aku kerja di sebuah usaha kecil di Bandung. Bukan pekerjaan mewah,
cuma jadi supervisor di sebuah pabrik garmen. Tapi dari sana, aku belajar banyak hal. Aku belajar bagaimana rasanya bekerja keras tanpa bergantung pada orang lain. Aku belajar bagaimana rasanya dihargai karena kemampuan sendiri, bukan karena uang atau status. Aku terdiam sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Jadi, kamu benar-benar mulai dari nol. Dia mengangguk. Aku nggak punya pilihan lain, Din. Semua yang dulu kubanggakan hilang dalam sekejap. Aku bisa saja terus meratapi nasib, menyalahkan keadaan, tapi aku sadar, itu semua percuma. Aku harus bangkit, meskipun berat. Aku mengamati wajahnya dengan seksama. Ada kejujuran di matanya, sesuatu yang dulu jarang kutemukan ketika kami masih bersama. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar sudah berubah, tapi setidaknya, dia mencoba. Aku senang dengar itu, kataku akhirnya. Setidaknya, kamu nggak menyerah. Dia tersenyum kecil. Aku belajar banyak dari kamu, Din. Kamu selalu punya keberanian untuk berdiri sendiri, untuk melawan arus kalau itu yang benar. Aku dulu nggak mengerti kenapa kamu begitu keras kepala, tapi sekarang aku paham. Kamu cuma ingin hidup dengan caramu sendiri, tanpa harus tunduk pada siapapun. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit tersentuh oleh pengakuannya. Dulu, Mas Angga selalu meremehkan prinsipku, menganggapku terlalu idealis. Tapi sekarang, dia justru mengakui bahwa aku benar selama ini. Kami terdiam sejenak, menikmati keheningan yang tidak lagi dipenuhi kebencian atau rasa sakit. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi luka yang perlu diungkit. Akhirnya, Mas Angga menatapku dengan serius. Aku nggak minta kita kembali seperti dulu, Din. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku bersyukur pernah mengenalmu. Dan aku minta maaf karena dulu aku nggak pernah menghargai apa yang kita punya. Aku menghela napas panjang sebelum mengangguk. Aku juga bersyukur pernah mengenalmu, Mas. Meskipun semua yang terjadi di antara kita nggak selalu indah, aku tetap belajar banyak. Dia tersenyum, lalu mengulurkan tangan. Semoga hidupmu selalu bahagia, Din. Aku menatap tangannya sejenak sebelum akhirnya menjabatnya dengan mantap. Begitu juga denganmu, Mas. Dan dengan itu, aku tahu bahwa ini adalah akhir yang sesungguhnya. Tidak ada lagi rasa sakit yang tersisa, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Kami telah menemukan jalan masing-masing, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Aku melangkah pergi dengan hati yang ringan, meninggalkan masa lalu di tempatnya seharusnya berada, di belakang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku telah menemukan diriku sendiri, dan itu lebih dari cukup. 2 tahun telah berlalu sejak pertemuanku terakhir dengan Mas Angga. Aku bahkan tidak lagi memikirkan bagaimana hidupnya sekarang. Mungkin dia masih bekerja di Bandung, atau mungkin dia sudah menemukan jalan lain yang lebih baik untuk dirinya. Tapi yang jelas, aku tidak lagi tertarik untuk menoleh ke belakang. Bukan karena aku membenci masa lalu, tapi karena aku sudah cukup berdamai dengannya. Pagi ini, aku duduk di ruang kerja apartemenku, memandangi langit Jakarta yang perlahan berubah warna dari jingga ke biru muda. Setiap pagi, aku selalu meluangkan waktu untuk sekadar menikmati secangkir teh dan membiarkan pikiranku berkelana, mengingat bagaimana perjalanan panjangku hingga sampai ke titik ini. Hidupku kini dipenuhi kesibukan yang menyenangkan. Aurora semakin berkembang. Kini bukan hanya sekadar bisnis kecil, tapi sudah menjadi brand yang mulai dikenal di dunia fashion. Aku sering diundang ke acara-acara besar, bertemu dengan banyak orang hebat, dan yang paling penting, aku menjalani semuanya dengan sepenuh hati. Aku tak lagi merasa kosong seperti dulu. Tak ada lagi hari-hari di mana aku meragukan keputusanku. Tak ada lagi keraguan apakah aku bisa bertahan sendirian. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa. Aku telah membangun hidupku sendiri, dengan tanganku sendiri. Namun, satu hal yang tidak pernah kuduga adalah bagaimana hidup selalu membawa kejutan. Tak peduli seberapa yakin kita dengan jalan yang kita tempuh. Siang itu, aku duduk di sebuah kafe kecil di kawasan SCBD, menunggu seseorang yang sudah lama ingin kutemui. Aku memandang sekeliling, melihat hiruk-pikuk orang-orang sibuk berlalu lalang, sibuk dengan pekerjaan dan urusan masing-masing. Sampai akhirnya, seseorang yang kutunggu datang. Dia berjalan dengan langkah percaya diri,
mengenakan setelan kasual tapi tetap terlihat elegan. Rambutnya tertata rapi, senyumnya masih sama seperti yang kuingat. Seseorang yang dulu pernah ada di hidupku, tapi bukan sebagai luka, melainkan sebagai teman yang mengajarkan banyak hal. Aku nggak nyangka kamu masih ingat aku, katanya sambil duduk di depanku. Aku tersenyum kecil. Bagaimana mungkin aku lupa? Kamu adalah bagian dari perjalanan hidupku, walaupun kita sempat terpisah. Dia, Reza, tersenyum tipis. Dulu, dia adalah salah satu orang yang selalu mendukungku, yang selalu ada saat aku hampir menyerah. Tapi karena keadaan, kami harus berpisah, mengejar jalan kami masing-masing. Aku dengar Aurora sekarang sudah besar. Aku bangga sama kamu, Din, katanya dengan tulus. Aku menghela napas lega. Semua ini butuh waktu. Tapi ya, akhirnya aku bisa sampai di titik ini. Reza menatapku dengan penuh arti. Jadi, apa yang selanjutnya ingin kamu capai? Aku terdiam sejenak, mempertimbangkan pertanyaannya. Dulu, tujuanku hanya satu, membangun hidup yang benar-benar milikku, tanpa bayang-bayang siapapun. Tapi sekarang, aku merasa sudah melewati fase itu. Aku tidak lagi berusaha membuktikan sesuatu kepada siapapun. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan bahagia. Aku ingin menikmati semuanya tanpa tekanan, jawabku akhirnya. Aku ingin melakukan hal-hal yang aku sukai, tanpa merasa harus membuktikan apapun kepada dunia. Reza tersenyum. Itu jawaban yang bagus. Aku senang melihat kamu akhirnya menemukan kedamaian. Aku menatapnya dalam-dalam, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bahagia dengan apa yang aku miliki. Aku tidak lagi menyesali apa yang telah terjadi, tidak lagi menyimpan amarah, tidak lagi berharap masa lalu bisa diubah. Semua yang terjadi telah membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih percaya pada diri sendiri. Kami berbincang lama, membicarakan banyak hal, tentang impian, tentang perjalanan hidup, tentang hal-hal kecil yang dulu sempat terlupakan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seperti seseorang yang akhirnya benar-benar pulang. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang kecil di kejauhan. Angin malam membelai wajahku, membawa serta perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Aku tersenyum, membiarkan diriku menikmati momen ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu seseorang yang bisa berbagi hidup denganku lagi, atau apakah aku akan tetap menjalani semuanya sendirian. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak takut lagi. Aku tidak lagi merasa kehilangan. Karena aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin bahwa matahari dalam hidupku tidak akan pernah tenggelam lagi.